Halo, Assalamualaikum teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dalam mata kuliah dasar ilmu gizi untuk Prodi Kesehatan Masyarakat. Hari ini kita akan membahas mengenai status gizi. Mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar mengenai stunting. Nah, itu adalah salah satu contoh yang kita ketahui setelah kita mengamati dan menganalisis status gizi dari individu maupun masyarakat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita ingin menjelaskan dulu definisi dari status gizi itu sendiri. Nah, status gizi adalah gambaran dari kondisi keseimbangan dari zat-zat gizi yang kita konsumsi dengan yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian menurut Jilin dan Jilif, keadaan tubuh sebagai hasil dari proses metabolisme dari apa yang kita asup atau kita makan, kemudian kita cerna, diabsorpsi oleh tubuh, sampai kemudian di metabolisme di tingkat sel. Penilaian status gizi menurut Gibson dibagi menjadi 4 atau ABCD. ABCD ini terdiri dari A yang pertama yaitu antropometri. Antropometri ini dilakukan dengan pengukuran ukuran-ukuran atau dimensi-dimensi tubuh. Kemudian biokimia dilakukan dengan misalnya mengecek biomarker darah seperti hemoglobin, urin, dan lain sebagainya. Untuk metode C atau tanda-tanda klinis, ini bisa dilihat misalnya dari kasus stunting atau marasmus kwashiorkor, misalnya terdapat gembung atau edem pada perut, kemudian juga gaki atau gondok, kemudian metode yang terakhir adalah D atau dietary dengan menilai asupan makanannya. Nah, keempat metode tadi merupakan metode langsung dari pengukuran status gizi. Sedangkan ada 3 cara untuk mengukur status gizi secara tidak langsung. Yang pertama adalah dengan melakukan survei konsumsi. Kemudian yang kedua, dengan melihat faktor ekologi atau lingkungan dan alam. Sedangkan yang ketiga adalah dengan melihat data-data statistik vital, misalnya angka kematian menurut umur atau angka kematian berdasarkan penyakit tertentu. Selanjutnya, mengenai antropometri. Dari beberapa metode tersebut, yang paling sering digunakan adalah antropometri. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui tadi, antropometri dilakukan dengan mengukur variasi dimensi fisik atau tubuh. Misalnya berat badan, panjang badan, lingkar kepala, kemudian skin fold atau persen lemak tubuh. Nah, kelebihan dari pengukuran secara antropometri adalah murah, kemudian cepat untuk populasi yang besar, kemudian bersifat objektif dan juga gradable atau bisa dinilai dari tingkatan status gizinya. Tidak menimbulkan sakit pada responden yang sedang diperiksa status gizinya. Kemudian, keterbatasan dari metode antropometri adalah membutuhkan referensi data. Misalnya, untuk pengukuran berat badan dan tinggi badan, itu harus berdasarkan kategori usia dan juga jenis kelamin. Kemudian, jika ada kesalahan pengukuran, ini bisa diakibatkan ketika alat-alat yang digunakan tidak distandardisasi atau tidak dikalibrasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penimbangan bayi. Jadi menggunakan timbangan digital bayi bisa dilakukan dengan 5 tahap. Pertama, pastikan timbangan bayi menunjukkan angka 0 atau ditekan tombol tera. Kemudian bayi yang akan ditimbang ini wajib menggunakan pakaian seminimal mungkin. Sehingga jika menggunakan popok, sebaiknya dilepas terlebih dulu. Kemudian juga tidak menggunakan aksesori seperti topi atau aksesori lainnya. Kemudian, letakkan bayi di atas timbangan dan usahakan agar tetap tenang. Keempat, kita mengukur bayi dengan tidak dipegangi sehingga berat bayi adalah berat dari bayi itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh berat dari penimbangnya. Kemudian terakhir, hasil timbangan akan menunjukkan angka yang merupakan hasil penimbangan dari bayi dan bisa dicatat oleh tenaga kesehatan. Kemudian, untuk penimbangan orang dewasa bisa dilakukan dengan 5 tahap juga. Pertama, pastikan timbangan dalam angka tera atau menunjukkan angka 0. Kemudian, sama seperti bayi, kita juga harus menggunakan pakaian yang seminimal mungkin.
Kemudian tidak membawa barang bawaan sehingga bisa diletakkan terlebih dulu. Kemudian topi, aksesoris yang berlebihan bisa dilepas. Kemudian upayakan kita berdiri dengan tenang di atas timbangan. Kemudian individu yang ditimbang ini tidak perlu melihat hasil dari angka yang ditunjukkan, sehingga harus dibantu oleh tenaga kesehatan yang sedang melakukan penimbangan atau pengukuran. Kemudian setelah timbangan menunjukkan angka yang stabil, tenaga kesehatan bisa mengukur berapa hasil timbangan yang ditunjukkan. Nah, selanjutnya kita bisa mempelajari cara mengukur panjang badan bayi. Jadi pengukuran panjang ini dilakukan jika anak belum bisa duduk atau berdiri. Kemudian panjang bayi dilakukan untuk anak di usia 0 sampai di bawah 24 bulan atau sampai 2 tahun. Tapi jika sudah berdiri di misalnya usia 15 bulan, kita bisa menggunakan pengukuran tinggi badan seperti orang dewasa. Nah, pada pengukuran panjang bayi, tempatkan alat ukur di dalam bidang atau media yang datar. Kemudian bisa juga diletakkan di lantai jika tidak memungkinkan ada meja untuk melakukan pengukuran. Nah, kita bisa melepaskan topi dan sepatu bayi, kemudian menempatkan ujung kepala pada siku infantometer dan kemudian ujung kaki pada ujung infantometer lainnya yang bisa digeser. Nah, kemudian pastikan pandangan bayi lurus ke atas. Kemudian pastikan bokong bagian belakang kepala juga menempel kepada infantometernya. Terakhir, hasil pengukurannya bisa kita catat. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui cara melakukan pengukuran tinggi badan bagi orang dewasa. Kita bisa menggunakan alat yang bernama stadiometer. Jadi, stadiometer ini digunakan pada dinding yang datar. Dan kita juga harus melepaskan topi ataupun sepatu dari orang yang akan kita ukur. Tempelkan ujung kepala ke siku stadiometernya, lalu kemudian kita memastikan orang yang sedang kita ukur memandang lurus ke depan, jadi tidak melihat angkanya ya. Kemudian pastikan bokong bagian belakang kepala dan juga tumit ini menempel di stadiometernya. Terakhir, hasil pengukurannya bisa kita catat. Selanjutnya, hasil pengukuran status gizi, terutama pada anak, ini penting untuk dicatat. Nah, referensi dari pengukurannya bisa kita lihat dari standar pengukuran antropometri anak. Kemudian, ketika kita melakukan pengukuran di posyandu, kita bisa melakukan plotting pada buku KIA. Jadi, buku KIA ini bisa bermanfaat sebagai peninjauan hasil pengukuran setiap bulan. Nah, setelah mengetahui bagaimana cara mengukur dan juga mencatat di buku KIA, kita juga harus memerhatikan bahwa antara anak laki-laki dengan anak perempuan ini menggunakan standar status gizi yang berbeda. Jadi ada yang disebut dengan kurva pertumbuhan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai growth chart. Growth chart untuk anak perempuan biasanya ditandai dengan warna pink. Kemudian di dalam growth chart ini bisa ada ukuran misalnya berdasarkan berat badan menurut usia. Kemudian ada juga kurva tersendiri untuk tinggi badan berdasarkan usia. Jadi teman-teman harus jeli melihat apakah kurva yang harus diisi itu untuk BB per U atau TB per U. Kemudian, kurva antropometri ini hanya digunakan untuk anak-anak dengan kondisi normal. Sedangkan misalnya untuk anak-anak yang lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, kita harus menggunakan kurva pertumbuhan yang sesuai, misalnya kurva Fenton. Jadi, diingat, kurva pertumbuhan hanya untuk anak-anak yang sehat ya. Kemudian ada kelompok-kelompok khusus yang juga memerlukan metode yang lebih spesifik untuk pengukurannya. Misalnya atlet, karena massa ototnya berbeda dari masyarakat secara umum. Kemudian untuk ibu hamil misalnya, ada kondisi-kondisi seperti anemia yang membutuhkan cara tertentu untuk bisa mengukur status gizinya. Misalnya dengan mengecek kadar hemoglobin. Nah, di samping bisa dilihat alat untuk pengukuran hemoglobin. Nah,
Pada saat trimester pertama kehamilan, ini ada standar HB yaitu kurang dari sama dengan 11 gram per desiliter. Tapi jika kita mengukur kadar hemoglobin di trimester kedua, ini standarnya adalah kurang dari sama dengan 10 gram per desiliter. Nah, jadi ini akan sangat berbeda untuk menilai status gizi anemianya, dan ini penting dilakukan untuk mencegah kejadian seperti lahir anak dengan BBLR atau risiko-risiko kesehatan lainnya. Nah, kita bisa berbicara selanjutnya mengenai indeks massa tubuh untuk orang dewasa. Jadi penilaian status gizi ini yang paling banyak dilakukan di masyarakat. Jadi kita bisa menghitung indeks massa tubuh dengan berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Berat badan dihitung di dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi badan di dalam meter ya. Kemudian teman-teman harus melihat referensi untuk mengukur kategori status gizinya. Misalnya kurus itu bisa ditandai dari IMT kurang dari 17, sedangkan risiko untuk kurus itu di IMT 17 sampai 18,4. Sedangkan IMT normal itu berada di dalam IMT 18,5 sampai 25. Sedangkan lebih dari 25 ini masuk di kategori overweight atau obesitas. Kemudian, kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah metode penilaian status gizi sebetulnya ada banyak. Antropometri, biokimia, tanda klinis, kemudian dietary atau asupan makanan. Ada juga cara pengukuran tidak langsung, tetapi antar metode ini memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing, sehingga memungkinkan di dalam kita menentukan status gizi, kita melakukan beberapa dari metode tersebut. Nah, berikut ditampilkan bahan bacaan yang bisa adik-adik baca untuk mempelajari topik ini dengan lebih mendalam. Nah, terakhir sebagai bahan diskusi adalah jika Anda sebagai ahli gizi kesehatan masyarakat diminta untuk mengukur angka stunting dan kemudian mengatur strategi untuk menurunkan angka stunting di wilayah kerja, metode pengukuran status gizi apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? Demikian pertemuan kita kali ini, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.